Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga para pendengar selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana hukum memelihara anjing. Haramkah memelihara anjing? Mari kita bersama menyimak bagaimana pendapat para ulama tentang memelihara anjing ini. Anjing adalah salah satu hewan yang kerap dijauhi oleh umat Islam, bukan sekedar karena haram memakannya, tetapi karena menyucikan diri dari liur dan kotorannya lebih sulit setidaknya menurut mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana bila seorang muslim memelihara anjing? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang muslim yang memelihara anjing tanpa sebab tertentu dapat dikurangi pahalanya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man iqtana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin, yang artinya dalam riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan juga penjaga ternak atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat setiap hari. Dari hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madhab kami adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak boleh. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadis. Hadis itu menyatakan larangan itu secara lugas kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua ini lebih sahih, membolehkan dengan memakai qiyas atau 3 hajat tadi berdasarkan ilat yang dipahami dari hadis tersebut, yaitu hajat tertentu. Lihat Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Sementara Imam Malik menyatakan kebolehan seorang muslim untuk memelihara anjing untuk berbagai macam keperluan, sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan juga jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar dan hadis riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zuhair, Ibnul Mughaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya. Ibnu Abdul Bar, ulama mazhab Malik, menjelaskan bahwa pemeliharaan anjing tidak diharamkan. Larangan Rasulullah hanya bersifat makruh, sedangkan pengurangan pahala hanya bersifat preventif. Sebagai keterangan, beliau mengatakan pada hadis ini terdapat dalil bahwa memelihara anjing haram sekalipun bukan untuk kepentingan jaga tanaman, ternak, perah, dan berburu. Maksud redaksi hadis, siapa saja yang menjadikan anjing atau memelihara anjing bukan untuk jaga tanaman, jaga ternak, perah, atau berburu, maka akan berkurang pahalanya sebanyak 1 qirat. Itu menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan pengharaman. Pasalnya, pengharaman tidak bisa ditarik dari pernyataan siapa yang melakukan ini, maka akan berkurang amalnya atau pahalanya sekian-sekian. Larangan itu dimaksudkan agar muslim yang taat tidak jatuh di dalamnya. Lafaz ini menunjukkan larangan makruh, bukan haram. Begitu kata Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa pada prinsipnya kualitas pemeliharaan anjing tergantung pada bagaimana perlakuan keseharian kita terhadap hewan peliharaan tersebut. Kalau perilaku keseharian kita baik, maka Allah akan memberikan pahala. Tetapi ketika perilaku kita buruk, maka Allah akan membalas kita dengan dosa. Beliau mengatakan terkadang terjadi kelalaian untuk berbuat baik terhadap anjing. Hal ini cukup
cukup dilihat dari tangan orang yang memeliharanya. Berbuat baik terhadap anjing bernilai pahala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, pada setiap limpa yang basah terdapat pahala. Berbuat jahat dengan kezaliman tertentu terhadap anjing bernilai dosa. Atas perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita sebaiknya saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Sedangkan terkait pemeliharaan anjing, kita harus mengikuti standar pemeliharaan anjing agar tidak berlaku aniaya terhadapnya. Demikian halnya dengan hewan peliharaan lainnya. Disarankan juga bagi mereka yang berkenan memelihara anjing, hendaklah berkonsultasi dengan pakar hewan terkait tabiat dan potensi risiko jenis anjing tertentu yang akan dipelihara. Lebih baik lagi, mereka juga perlu berkonsultasi dengan ahli fikih terkait cara bersuci dari najis anjing di badan,